Oke, kita lanjutkan untuk membuat report pada website ya. Kita kembali ke jadwal yang kemarin untuk spreadsheet-nya, kemudian kita buka. Di sini teman-teman silakan klik pada tool, kemudian script editor. Di sini akan membuka Google Apps Script ya. Ini yang pertama saya kasih nama dulu. Kemudian ini mungkin sedikit tips ya, agar tidak capek ngoding. Biasanya saya menggunakan untuk dark mode ya. Sebenarnya dari bawaannya ada yang high contrast ya. Teman-teman bisa pencet F1 di sini, ketik themes. Nah, ini ada toggle high contrast theme ya. Seperti ini. Tapi theme ini terus terang saya kurang suka dengan warnanya ya. Jadi teman-teman bisa buka di ekstensinya Chrome. Kemudian bisa cari Apps Script Themes ya. Saya biasanya menggunakan yang ini. Klik ke tambahkan Chrome, kemudian tambahkan ekstensi. Kalau sudah, kita kembali ke Apps Script tadi, kemudian kita refresh ya. Biasanya di sini akan muncul menu untuk theme gelap dan terang ya, tapi ini kebetulan tidak muncul. Teman-teman bisa pencet F1 lagi, kemudian ketik themes. Kemudian di sini kita bisa memilih beberapa theme ya. Ada yang Dracula di sini. Kemudian ada yang Monokai dan satu lagi yang dark tadi ya. Tapi saya lebih senang memakai yang Dracula ya. Oke, mungkin yang ini yang saya pakai ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk website biasanya yang dipanggil pertama adalah doGet ya. Jadi kita bikin function namanya doGet di sini untuk memanggil halaman web berdasarkan get ya. Mungkin yang pertama saya return test saja dulu ya. HTML service titik create HTML output. Di sini mungkin saya tulis test ya. Seperti ini. Udah, teman-teman bisa save atau Ctrl S dan klik deploy, new deployment. Klik pada ikon gear di sini. Kemudian pilih web app. Mungkin saya kasih nama web ya. Kalau sudah klik done, kita buka yang test deployment ya. Kemudian klik URL-nya. Oke, sudah muncul ya. Klik done. Oke, kalau sudah, kita buat halaman baru, halaman HTML. Di sini saya kasih nama index seperti ini. Kemudian yang pertama di sini saya menggunakan beberapa template ya. Jadi teman-teman bisa pergi ke CDN.js di sini. Kemudian saya mungkin akan menggunakan template-nya Bootstrap. Kita cari Bootstrap. Di sini ada Bootstrap 5. Mungkin yang saya butuhkan hanya CSS-nya ya. Jadi untuk function-function di JavaScript-nya saya belum pakai. Mungkin ini yang saya copy. Kemudian saya masukkan di sini, di header. Mungkin untuk integrity-nya saya hapus saja. Oh ya, mungkin yang pertama saya berikan title dulu ya di sini ya. Demo jadwal seperti ini. Kemudian yang kedua mungkin saya butuh icon ya. Mungkin saya pakai font awesome di sini. Kita pakai versi yang terakhir ya. Mungkin yang ini. Ini integrity-nya saya hapus juga. Kemudian yang terakhir mungkin saya butuh untuk alert ya. Mungkin saya pakai suite alert ya. Saya bisa pakai yang ini. Di sini saya copy untuk CSS-nya. Dan saya taruh di sini. Untuk integrity-nya mungkin saya hapus juga. Kemudian yang kedua adalah untuk JS-nya ya. Mungkin saya copy yang all saja yang ini. Kemudian untuk JS saya sarankan ditaruh di dalam body ya.
Jadi nantinya pada saat halaman selesai di load baru JavaScript-nya dijalankan, seperti itu ya. Oke, mungkin integrity-nya saya hapus juga yang ini. Kemudian di sini untuk switch alert ini membutuhkan jQuery ya. Jadi di sini saya menambahkan jQuery. Oke, kalau sudah mungkin kita save dulu. Kemudian kita kembali ke kode GS tadi. Kita buat variabel baru di sini. Misalkan saya kasih nama template. Di sini create template from file ya. Kemudian pilih filenya adalah index yang ini tadi. Untuk HTML ini tidak perlu ditulis, tapi yang perlu diperhatikan di sini pastikan huruf kecil besarnya sama ya. Kalau saya menulis ini i-nya huruf besar, di sini harus huruf besar seperti itu ya. Kemudian untuk return-nya di sini saya pilih template titik evaluate. Kemudian jika teman-teman nantinya menggunakan mobile phone untuk membuka aplikasinya, di sini saya sarankan menambahkan add meta tag yang ini. Nah, di sini cari yang viewport-nya skill 1 ya, yang ini. Jadi nantinya pada saat dibuka di mobile phone, dia akan ikut mengecil ya tampilannya. Seperti itu. Kemudian satu lagi, jika teman-teman nantinya berencana untuk dibuat iframe dalam hosting misalnya ya, saya sarankan menambahkan untuk enable iframe-nya ya. Di sini pilih set iframe option mode, kemudian cari yang allow all yang ini ya. Seperti ini ya. Oke, kalau udah silakan pencet Ctrl S atau Save. Kemudian kita kembali lagi ke index.html. Di sini mungkin yang pertama saya tulis test di sini. Kemudian kita refresh yang halaman browser kita. Oke ya, sudah jalan ya. Mungkin yang ini saya close dulu. Kemudian kita buka untuk manual bootstrap ya. Klik pada documentation di sini. Mungkin saya mencari yang card aja ya mungkin ya. Mungkin seperti ini, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Untuk merapikan, teman-teman bisa pencet Shift Alt, kemudian F. Mungkin saya tambahkan enter di sini ya. Di sini untuk header-nya mungkin saya kasih nama demo jadwal ya. Kemudian ini mungkin tanggal ya. Seperti ini. Mungkin yang di atas saya tambahkan untuk kontainer. Mungkin seperti ini ya. Kita lihat lagi bentuknya. Oke ya, seperti ini ya. Mungkin saya tambah margin di atas ya. Margin top 3 mungkin ya. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian di sini saya membutuhkan form untuk memilih tanggal ya. Mungkin saya cari form di sini. Oke, mungkin yang ini. Di sini tanggal. Untuk tipenya mungkin date ya. Ini mungkin saya hapus. Oke, mungkin seperti ini. Kita refresh. Ini double, mungkin nanti dihapus. Oke, ini untuk date picture-nya sudah jalan. Kalau date picture ini hanya jalan di HTML5 ya, jadi mungkin disesuaikan saja. Misalkan untuk usernya nanti ada yang masih menggunakan browser lama, misalkan Android atau iPhone yang versi lebih lama yang tidak mendukung HTML5, saya sarankan nanti untuk date picture-nya menggunakan add-on dari JavaScript ya. Mungkin kalau di JDNJS tadi bisa mencari date picker ya di sini ya. Mungkin yang ini jQuery date picker. Mungkin demonya seperti ini ya. Kemudian untuk di sini mungkin untuk demonya saya tetap menggunakan HTML5 ya. Oke, yang tanggal kita hapus yang di atas biar nggak double. Kemudian ini mungkin saya taruh di sebelah kanan ya. Float end di sini. Kemudian ini mungkin cek jadwal. Seperti ini. Kemudian mungkin saya tambahkan ikon searching ya.
kita searching Font Awesome cheat sheet. Saya bisa menggunakan yang ini. Kemudian pilih yang versi 5. Kalau sudah, cari icon search. Yang ini. Kita taruh di sini. Kemudian agar ada space, mungkin saya tambahkan margin N 2 seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sudah di kanan ya. Mungkin ini saya kasih warna biru ya. Background primary seperti ini. Mungkin teksnya like ya. Oke, mungkin seperti ini ya. Kemudian kita butuh satu lagi cut untuk menampilkan list dari jadwalnya ya. Kita bikin cut baru di sini. Kita lihat hasilnya. Oke ya, mungkin nanti setelah kita klik cek jadwal, jadwalnya akan muncul di bawah sini, seperti itu ya. Oke, untuk template-nya sudah. Kemudian kita membuat script-nya ya. Mungkin yang pertama kita bikin function get jadwal di sini. Ini nanti akan memanggil jadwal dari kode GS untuk ditampilkan pada halaman web, seperti itu ya fungsinya. Yang pertama kita harus mendapatkan dulu untuk variabel tanggal di sini ya. Kemudian pada saat diklik nantinya buttonnya keluar loading. Mungkin di sini saya kasih ID dulu untuk formnya. Ini seperti ini. Kemudian kita kasih event on submit. Jadi karena nantinya pengirimannya tidak melalui HTTP request post, jadi di sini saya return false saja. Kemudian saya tambahkan fungsi get jadwal. Oke, seperti ini. Mungkin pertama saya coba tambahkan alert tes di sini. Kita run apakah sudah berjalan. Oke, sudah jalan ya. Mungkin agar formnya harus diisi terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan yang ini. Seperti ini. Jadi pada saat diklik sebelum diisi tanggal dia akan muncul warning. Seperti ini. Jadi harus diisi tanggal dulu. Baru bisa diklik. Seperti itu ya. Kemudian karena di sini hanya ada satu input dan satu button ya. Mungkin di sini saya panggil untuk inputnya. Mungkin saya bikin variabel baru. Tanggal seperti ini. Di sini akan saya panggil berdasarkan ID formnya, kemudian input seperti itu ya. Untuk jQuery, get element by ID itu adalah pagar seperti ini. Kemudian input ya. Karena inputnya hanya satu. Kemudian untuk buttonnya mungkin sama. Di sini saya membutuhkan HTML-nya ya. Seperti ini. Mungkin saya tambahkan console log di sini. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan di sini inspect. Kemudian pilih di konsol. Kita refresh. Oke ya, kita sudah mendapatkan tanggalnya. Kemudian HTML dari button yang ini. Oke, kalau sudah mungkin untuk buttonnya agar bisa diakses dari function lain, kita masukkan ke global variable. Seperti ini. Kita komen dulu yang ini. Kemudian di sini saya menginginkan pada saat diklik buttonnya nanti akan muncul loading ya.
Jadi di sini kita isi buttonnya menjadi loading di sini. Seperti ini. Kemudian mungkin saya tambahkan icon ya. Di sini teman-teman bisa nyari loading di sini. Mungkin yang ini. Kemudian saya tambahkan margin N 2 agar ada spasi sebelum tulisan loading ini ya. Kemudian di sini agar berputar saya tambahkan FA pulse. Seperti ini. Oke, kalau sudah mungkin kita disable juga buttonnya agar tidak bisa diklik. Kita tambahkan atribut disable. Pada jQuery perintahnya ttr ya. Seperti ini. Kita coba ya. Oke ya, sudah muncul ya loadingnya. Kemudian nanti setelah selesai kita kembalikan lagi seperti semula. Mungkin di sini untuk tes kita tambahkan function set timeout ya. Di sini mungkin 2 detik ya. Jadi setelah 2 detik buttonnya tadi akan kembali normal. Kita copy yang ini. Kita rapikan dulu. Ini HTML-nya, kita kembalikan button yang ini ya. Kemudian kita remove disable-nya seperti ini ya. Oke, kita coba. Oke ya, sudah jalan ya. Kemudian satu lagi, jika jadwalnya tidak ditemukan, mungkin kita tampilkan error halaman tidak ditemukan seperti itu ya. Kita bikin function show error misalkan. Di sini karena kita tadi sudah menambahkan switch alert ya, kita buka manualnya dulu. Oke, mungkin yang ini ya. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Kita rapikan dulu. Mungkin di sini saya tulis jadwal tidak ditemukan. Seperti ini, mungkin footernya saya hapus. Kemudian mungkin untuk buttonnya saya kasih icon ya. Mungkin seperti ini. Untuk ikonnya mungkin ikon cek ya. Mungkin yang ini. Saya tambahkan margin N-nya 2 juga. Seperti ini. Oke, mungkin saya taruh di sebelah sini. Jadi setelah 2 detik, dia akan menampilkan error, kemudian mengembalikan buttonnya. Kita refresh. Oke ya. Oke, kalau sudah kita panggil function di code.js. Di sini teman-teman bisa menambahkan ke script run. Kemudian untuk success handler fungsinya adalah with success handler. Seperti ini. Kemudian kita berikan function untuk kode GS-nya. Jadi mungkin saya kasih nama get jadwal. Seperti ini ya. Yang dikirim adalah tanggal yang ini. Mungkin yang ini kita comment dulu. Di sini kita bikin satu function lagi untuk success handler-nya. Misalkan function. Misalkan seperti ini ya. Di sini kita tambahkan variabel untuk return-nya ya. Misalkan dt seperti ini ya. Kita tambahkan console log dt seperti ini ya. Jadi function ini kita masukkan ke dalam success di sini ya. Kemudian untuk get jadwal kita masukkan ke dalam kode GS. Di sini kita bikin function baru namanya get jadwal seperti ini. Yang dikirim adalah tanggal.
kita return tanggal misalkan ya. Kalau kita tes di sini, kita refresh lagi. Oke ya, sudah mengembalikan tanggal ya. Untuk loadingnya belum kita kembalikan tadi ya. Kita copy ke sini. Kalau kita coba lagi. Oke ya. Kalau sudah, kita kembali ke kode GS lagi. Bagaimana jika datanya tidak ditemukan? Mungkin di sini saya return false saja ya. Seperti ini. Jadi nantinya di sini pada saat pengembaliannya adalah false, nanti akan muncul error seperti itu ya. Jadi di sini saya bikin if jika ada pengembalian data maka menjalankan fungsi yang ini. Jika tidak, menjalankan show error yang ini ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini tadi di-returnkan false, pada saat kita run di sini, kita klik cek jadwal, di sini akan muncul error jadwal tidak ditemukan. Seperti itu ya. Kemudian kalau sukses bagaimana? Kalau sukses, kita mengembalikan data pada card test yang di sini ya. Mungkin di sini akan saya kasih ID dulu untuk cardnya. Seperti ini. Jadinya di sini jadwal. Kemudian di atas tadi ada card body di sini. Karena di sini kelas. Di sini adalah titik card body. Jadi titik ini untuk mendapatkan kelasnya ya. Dan titik HTML di sini adalah DT seperti ini. Jadi jika sukses maka mengembalikan yang dari kode GS tadi. Kita kembali ke kode GS, misalkan di sini kita isi dengan mungkin seperti ini. Kita refresh. Sudah muncul ya. Oke, untuk template-nya sudah selesai. Mungkin kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan jadwalnya ya, seperti itu. Mungkin yang tanggalnya kita hapus dulu yang di sini. Kemudian kita bikin variabel tanggal baru di sini. Kita isi tanggal manual. Formatnya adalah YYYY ini sesuai dengan yang dikirim dari HTML5 tadi ya. Kalau kita lihat di sini. Kalau misalkan di sini saya tambahkan log untuk tanggalnya. Kita refresh. Formatnya adalah tahun, bulan, dan tanggal. Seperti ini ya. Jadi untuk di kode GS mungkin formatnya akan seperti ini. Oke ya. Kita buka dulu untuk worksheet-nya ya. Di sini mungkin saya kasih nama WS ya untuk worksheet. Spreadsheet app get active. Karena kita berada di dalam makronya spreadsheet ya. Jadi pada saat kita panggil get active seperti ini, dia akan manggil spreadsheet-nya. Seperti itu ya. Kemudian di sini get sheet by name yang ini. Kalau kita lihat sheet untuk jadwalnya adalah jadwal user yang ini ya. Seperti ini. Kemudian kita cek dulu apakah tanggal ini ada pada jadwal. Jadi kita lihat di sini untuk tanggal berada di kolom A ya. Atau di kolom 1 ya. Mungkin saya kasih nama variabel array tanggal ya. WS.
get ring. Sebenarnya teman-teman bisa memanggil seperti ini ya. A.2a. Ini akan menyelek seluruh kolom A ya. Kalau kita tampilkan di lognya, mungkin yang ini kita komen dulu. Save, kemudian di sini pilih get jadwal, kemudian run. Untuk pertama kali run biasanya dia minta authorization untuk mengakses spreadsheet-nya ya. Kita klik di review permission, kemudian klik user yang login, kemudian klik advance, klik go to web jadwal unsave yang ini, kemudian klik allow. Oke ya, sudah muncul semuanya ya. Jadi ini akan menampilkan seluruh kolom A. Tapi menurut saya seperti ini kurang efektif ya, karena akan menghabiskan banyak memori ya. Jadi teman-teman bisa memanggil hanya yang ada isinya saja. Kemudian kalau kita lihat di spreadsheet kemarin, karena di fungsi kolom B, C, dan D ini kita tarik sampai bawah. Jadi pada baris sampai bawah pun akan ada fungsi seperti ini. Jadi kalau kita panggil, last row-nya akan muncul 500. Kita cek ya. Oke, 500 ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan get last row. Tapi di sini kalau kita lihat, kemarin kita sudah membuat setting di sini. Kemudian di sini ada durasi ya. Jadi kalau kita lihat, pasti di baris terakhir adalah di 365. Di sini ya 366 karena baris pertama kita gunakan untuk header. Yang ini ya. Jadi teman-teman bisa panggil untuk sheet setting, kemudian baca untuk sel yang B5 yang ini ya. Kita bikin variabel baru di sini. Mungkin saya kasih nama last row. Untuk sheet name-nya tadi adalah setting yang ini. Ini dalam string ya. Ringnya di B5. Seperti ini. Kemudian untuk fungsi array tanggal di sini. Untuk ringnya kita ganti, untuk row-nya adalah 2 karena berada di baris 2 ya. Kalau lihat di sini usernya dimulai dari baris 2 ya. Kemudian ini berada di kolom 1 atau A. Di sini row-nya 2, kemudian kolomnya adalah 1. Kemudian jumlah baris ke bawahnya adalah last row tadi ya. Atau 365 tadi ya. Kemudian jumlah kolomnya karena kita hanya select kolom A, maka di sini diisi 1. Seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi datanya, harusnya hanya muncul sejumlah 365 ya. Kita run. Karena reportnya terlalu besar, mungkin kita kurangi dulu untuk jumlah datanya ya. Mungkin di sini saya pilih 1 bulan dulu. Seperti ini. Kalau kita lihat jadwalnya, hanya ada sampai tanggal 31 Januari ya. Kalau kita run lagi, nah, di sini terakhir sampai tanggal 31 Januari ya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini datanya adalah array multidimensi ya. Maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi ini untuk kolomnya. Kemudian di sini untuk barisnya. Seperti ini ya. Jadi ini adalah array multidimensi. Yang kita butuhkan adalah 1 dimensi. Jadi yang kita butuhkan bentuknya adalah seperti ini ya. Oke ya. Maka di sini mungkin kita map dulu. Mungkin untuk row-nya saya kasih variabel R. Kita return di
R indeks 0 seperti ini ya. Kalau kita run, maka di sini sudah array dalam satu dimensi ya. Kemudian karena tadi bentuknya adalah tanggalnya seperti ini, maka di sini kita bisa menggunakan fungsi untuk memformat tanggal, atau di sini ada fungsi namanya utilities. Format date seperti ini. Di sini adalah tanggalnya, kemudian time zone, kemudian string formatnya ya. Untuk tanggalnya adalah R0 yang ini tadi. Di sini agar tidak error, teman-teman bisa menambahkan new date seperti ini ya. Kemudian R0. Kemudian sini time zone. Time zone sebenarnya bisa disesuaikan dengan lokasi teman-teman ya. Kalau di tempat saya GMT+7. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah format tanggalnya ya. Di sini kalau teman-teman belum tahu bisa buka manualnya. Jadi di sini untuk formatnya adalah yang ini. Atau bisa mencontoh yang sudah ada di bawah ya. Jadi karena saya butuh hanya adalah tahun, bulan, tanggal, mungkin formatnya akan seperti ini. Oke, kalau kita run, formatnya sudah sesuai ya. Kemudian untuk time zone tadi, sebenarnya teman-teman juga bisa mengambil dari spreadsheet-nya ya. Jadi teman-teman tinggal setting di spreadsheet-nya, nanti time zone-nya akan mengikuti. Caranya teman-teman bisa lihat di sini, di spreadsheet-nya, kemudian klik di file, kemudian di sini ada spreadsheet setting ya. Nah, di sini ada time zone ya. Nah, untuk mendapatkan time zone ini, di kodenya teman-teman bisa panggil dengan cara seperti ini. Kita buat variabel baru terlebih dahulu. Misalkan saya kasih nama time zone. Spreadsheet app, kita copy saja yang ini. Titik get time zone. Yang ini. Kemudian ini bisa kita pindahkan ke sini. Oke ya. Kalau kita run, sama ya. Oke, mungkin saya akan menggunakan yang ini ya. Jadi pada saat teman-teman nanti mengcopy file dari saya, yang ini, kemudian teman-teman lokasinya berbeda, teman-teman tinggal mengganti yang ada di sini. Misalkan lokasinya adalah GMT+8 seperti itu ya. Nanti di scriptnya akan mengikuti seperti itu ya. Oke, kalau sudah, kita cek apakah tanggal ini ada pada list jadwal kita seperti itu ya. Mungkin di sini saya bikin variabel baru, namanya adalah indeks tanggal seperti ini. Di sini mencari indeks dari tanggal yang ini ya. Perintahnya adalah seperti ini. Jadi ini akan mencari tanggal ini pada array indeks yang ini ya. Kita bisa cek di sini hasilnya. Apakah tanggal 1 ini ada pada array indeks tadi ya. Oke ya, berada pada indeks 0 ya. Jadi untuk array dimulai dari 0. Jadi kalau indeks 0 berarti pada array yang pertama. Kalau lihat di sini berarti pada indeks yang pertama ya. Kalau tidak ada bagaimana? Kita cek aja ya. Jadi misalkan kita ambil tanggal 1 Desember ya. Jadi kalau tidak ada mengembalikan -1 dia. Jadi di sini kita bikin kondisi if indeks tanggal lebih besar daripada 0 atau jika ditemukan. Kita format dulu. Untuk formatnya teman-teman bisa pencet Shift Alt F ya. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di jadwal tadi. Yang kita ambil adalah kolom B, C, dan D atau kolom 2, 3, dan 4 ya. Mungkin saya bikin variabel baru di sini. Jadi kita ambil data pada baris indeks tadi. Di sini kita pilih indeks tanggal. Kemudian karena indeks dimulai dari 0, kemudian baris dimulai dari 1, di sini harus ditambahkan 1 ya. Kemudian karena di baris 1 digunakan untuk header ya, jadi di sini ditambahkan 2. Seperti ini. Kemudian untuk kolomnya adalah kolom 2, berada di kolom B.
Kemudian untuk jumlah row-nya adalah 1 karena kita hanya menyelek satu baris. Kemudian untuk kolomnya kita isi 3 karena di sini kita select untuk kolom B, C, dan D ya. Seperti ini. Oke, mungkin kita tampilkan dulu datanya. Misalkan kita isi untuk tanggal 4 Januari ya. Kita run. Sorry, tadi harusnya get value ya. Seperti ini. Oke, sudah ketemu ya. Ada Sam, Jack sama Harry, kemudian Julia, Joey sama Alan, kemudian Jack, dan Karen. Kita lihat di sini sama ya. Sam, Jack, Harry, kemudian Julia, Joe, Alan, kemudian Jack, dan Karen. Kemudian di sini sama ya, masih multidimensi array ya, karena kita hanya butuh indeks yang pertama. Jadi di sini bisa ditambahkan indeks ke 0 ya, seperti ini ya. Oke, kalau kita run lagi, sudah dalam satu dimensi ya. Kemudian kita juga membutuhkan untuk kelasnya ya. Jadi di sini ada kelas 1, kelas 2, dan keuangan. Mungkin kita tambahkan di sini header mungkin ya. Kita copy yang ini. Kemudian untuk barisnya adalah baris yang pertama ya. Seperti ini. Kita rapikan dulu formatnya. Kemudian kita tambahkan log untuk headernya. Kalau kita run, oke, untuk headernya sudah muncul. Kemudian untuk datanya juga sudah muncul. Oke, kalau sudah, mungkin yang ini kita hapus dulu. Yang ini juga kita hapus. Di sini kita return untuk header dan data ya, karena 2 mungkin kita bikin array di sini. Seperti ini ya. Kemudian jika tidak ditemukan, di sini kita return false ya. Else return false. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita kembalikan lagi untuk tanggalnya ya. Seperti ini. Yang ini bisa kita comment dulu. Kemudian kita kembali lagi ke indeks HTML ya. Ini tadi untuk scriptnya saya comment, mungkin ini saya hapus dulu. Kemudian di sini di enable lagi. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Oke, mungkin seperti ini ya. Kita tes, kita refresh dulu di sini. Kita coba untuk tanggal 7 September ya, harusnya tidak ada ya. Tidak ada ya, karena kita tadi hanya select tanggal 1 bulan ya. Kita kembalikan lagi. Di sini kita isi 12 ya. Oke. Oh, yang tadi loadingnya belum dihilangkan ya. Kita kembali ke kode. Jika tidak temukan, maka di sini juga dikembalikan untuk buttonnya ya. Oke, mungkin seperti ini. Kita pilih tanggal 7 September. Kita cek. Oke, sudah muncul ya. Mungkin kita lihat di 1 Januari ya, tanggal 4 ya. Di sini ada Sam, Jack, dan Harry ya. Kita lihat ada Sam, Jack, dan Harry sudah benar ya. Cuma tampilannya yang harus kita perbaiki. Mungkin di sini saya cari list ya. Mungkin seperti ini ya. Kita copy. Mungkin di sini saya buat variabel baru, mungkin saya kasih nama jadwal seperti ini. Kemudian saya isi dengan HTML yang tadi ya. Ini karena multi row, mungkin teman-teman bisa menggunakan petik yang di sebelah kiri angka 1 ya. Saya kurang tahu namanya nih ya. Yang ini. Mungkin kalau teman-teman tahu namanya bisa di-share ya. Jadi ini bisa untuk menulis multi row pada JavaScript ya. Seperti ini. Kita rapikan dulu ya.
Kemudian mungkin saya cuma butuh satu nanti di loop ya. Kemudian di sini saya membuat looping untuk data pengembalian dari kode GS tadi ya. Karena di sini saya menggunakan jQuery, mungkin saya pakai fungsi age-nya jQuery ya. Jadi di sini ada dt0 ya. dt0 tadi yang dikirim adalah header. @age function. Di sini ada index, kemudian value ya. Oke, kalau sudah di sini saya tambahkan jadwal plus sama dengan, mungkin saya gunakan petik yang tadi ya, seperti ini. Saya pindahkan yang li-nya ke sini ya. Kemudian untuk yang ini saya hapus, mungkin saya di sini tambahkan div ya. Ini mungkin saya kasih kelas jadwal. Kemudian di sini adalah untuk header-nya. Karena kita tadi loop dari header-nya, di sini bisa kita isi seperti ini. Value-nya dari loop tadi, atau di sini v ya, yang ini ya. Ini saya hapus. Kemudian untuk jadwalnya kita bisa panggil yang dt index ke 1 ya. Kemudian untuk baris ke i ya. Seperti ini. Ini saya pindah ke atas dulu, seperti ini biar rapi. Kemudian OL-nya kita pindah ke bawah untuk tutup dari listnya ya. Seperti ini. Oke. Kita isikan di sini. Seperti ini ya. Coba kita refresh. Oke ya, sudah muncul ya. Kemudian ini agar turun ke bawah, mungkin di CSS-nya, white space-nya kita bikin preline ya. Di sini tadi kelasnya jadwal, kita bikin baru di sini untuk stylenya ya. Mungkin seperti ini. Kita refresh lagi. Oke ya, sudah turun ke bawah ya. Ini mungkin agak lebih rapi. Barisnya kita hilangkan ya. Kita kembali ke list group tadi. Mungkin di sini ada group. Yang ini mungkin ya. Untuk list group di sini ada tambahan group flash yang ini ya. Oh, list groupnya sudah ada. Kita hapus yang list groupnya. Seperti ini. Kita lebih rapi ya. Kita refresh. Kita coba lagi. Oke, kalau sudah mungkin ini margin bottomnya perlu ditambahkan. Kemudian agak lebih rapi mungkin pada saat diklik di sini hilang terlebih dahulu seperti itu ya. Oke, di sini kita tambahkan untuk margin top dan bottom, mungkin di sini margin Y seperti ini. Kemudian pada saat dibuka di sini agar tidak muncul kita tambahkan style sama dengan display none. Seperti ini. Kemudian pada saat jadwal dipanggil ini kita hidden juga. Get element by ID adalah pagar, kemudian jadwal. Di sini fungsinya adalah hide. Seperti ini. Kemudian pada saat jadwal ditemukan, di sini kita tambahkan untuk ditampilkan ya. Kita copy yang ini. Mungkin slide down ya, agar ada animasi. Seperti ini. Oke, kita coba lagi. Tanggal 7 September. Oke, seperti ini ya. Kalau kita cek jadwal yang lain, cek jadwal, hilang, kemudian muncul lagi. Seperti itu ya. Oke, mungkin kita cek yang tanggal 4 saja ya, yang kita tahu isinya. Di sini ada Sam, Jack, dan Harry.
Untuk kelas 1, kita pilih di sini tanggal 4 Januari. Oke, sudah benar ya. Untuk kelas 2-nya Julia, Ju, dan Alan. Kemudian untuk bidang keuangannya ada Jake, Jack, dan Karen. Sudah benar ya. Oke, mungkin seperti ini untuk reporting jadwal menggunakan website ya. Mungkin yang selanjutnya akan kita bahas bagaimana membuat jadwal menggunakan bot pada Telegram ya. Jadi nanti pada saat kita isi jadwal akan menggambarkan jadwal pada hari itu, seperti itu ya.